Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita masuk ke dalam sesi yang berikutnya, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan, yaitu mengenai pertanyaan Bapak Ibu Saudara, supaya ketika sesi disampaikan, materi disampaikan, Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan pertanyaannya, ditulis di kertas Bapak Ibu. Sekitar 10 menit atau 5 menit sebelum sesi itu berakhir, nanti Asher akan datang ke bangku Bapak Ibu untuk mengambil pertanyaannya. Jadi kita berharap supaya pertanyaan itu sudah dikumpul, lalu nanti akan disortir oleh tim sortir kita, sehingga kita akan menyimpulkan 3 pertanyaan yang penting untuk ditanyakan dan menjadi bagian kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, selama materi dipaparkan, siapkan pertanyaan Bapak Ibu Saudara dengan menuliskannya di kertas. 10 menit sebelum selesai pemaparan, tim Asher dari kami akan mengambil pertanyaan Bapak Ibu Saudara, mendatangin ke bangku untuk mengumpul pertanyaan dan akan dipertanyakan di depan oleh moderator. Saya pikir ini penting untuk diperhatikan bersama, sehingga kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga setelah makan siang ini. Untuk itu Bapak Michael Likona kita persilakan untuk maju ke depan bersama penerjemahnya, yaitu Bapak Hari Sudarma. Mari kita berikan tepuk tangan saudara. Well, thank you. Now that we are all full from lunch, I can talk and you can go to sleep. Terima kasih, kita sudah makan siang sama-sama dan kalian sudah kenyang semua, dan saya bisa langsung berbicara dan kalian tidur semua. That's right, Terima brother. kasih. That's right, brother. Ya, betul sekali, saudaraku. No, I don't know. Okay, so in our first session, we talked about what is history, how do we define history, how do we learn about the past. Pada sesi yang pertama kita bicara mengenai apa itu sejarah, bagaimana kita belajar dari sejarah. And I specified a method by which we can come to know the past to a certain extent. Dan saya juga memberikan tekanan kepada metode yang bisa dipakai untuk mempelajari yang kita perlu ketahui. But then we found that there is a stumbling block along the way for some, because they say that historians are unable to investigate miracle claims in their capacity as a historian. Kemudian saya juga melanjutkan dengan beberapa penghalang-penghalang buat seorang sejarawan untuk mengetahui kebenaran itu. We cleared the path and we showed that there really are no good reasons for why historians cannot investigate miracle claims. Kita membersihkan jalan itu sehingga bisa ditunjukkan bagaimana seorang sejarawan bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. In the next 2 sessions today, we're going to be looking at sources that we can go to learn about what happened to Jesus. Pada 2 sesi berikutnya kita akan mempelajari We're going to discuss various sources to see which are the kita best akan ones membahas to know about beberapa Jesus. sumber-sumber yang bisa kita pakai mengenai kebangkitan Kristus ini. In this session, I want to focus on the Gospels. Tapi sesi ini saya akan memfokuskan diri kepada kitab Injil. And I mainly want to focus on the Gospels to the extent on answering objections to their historical reliability. Dan saya memakai kitab-kitab Injil ini untuk menjawab penolakan-penolakan dari sisi sejarahnya. So these are the ABCs or the basics to defending the Gospels. Hal yang sederhana sekali ABC-nya untuk mempertahankan Injil yang ada. Now in English, these will be easy to remember because A stands for something, B stands for something, C stands for something. So you're going to have to make up something yourself. Di dalam bahasa Inggris sederhana sekali dengan A untuk apa, B untuk apa, C untuk apa. Tetapi dalam bahasa Indonesia silakan pikirkan sendiri bagaimana untuk menjadi lebih sederhana. The famous skeptic in the United States named Bart Ehrman gives these 3 objections quite often. Sejarawan skeptik dari Bart Ehrman memakai konsep ini, ABC ini, untuk menunjukkan penolakan dia terhadap kebangkitan. Now he didn't come up with these objections. They're not original with him. Dia sebenarnya tidak menemukan penolakan ini, bukan aslinya dari dia.
But right now, he's the popular skeptical scholar over there and has made these very well known. Tetapi untuk saat sekarang ini dia yang paling populer dari kelompok skeptik yang membuat masalah penolakan ini menjadi populer sekali. So I'm going to bring him up and I'm going to use him as the example of a scholar who gives these objections. Dan saya akan membawakan penolakan yang dia ini dan kita pakai ini untuk pembahasan sesi ini. Okay, so let's look at these three objections. Baik, kita lihat sama-sama 3 penolakan ini. The first one is authorship, A for authorship. Ya, yang pertama authorship atau penulisan. Now, who wrote the Gospels? Siapa yang menulis kitab Injil? Ehrman and other skeptical scholars will say, we don't know who wrote the Gospels. Ehrman dengan teman-temannya yang skeptik ini, para ahli yang mengatakan bahwa tidak ada yang tahu siapa yang menulis sesungguhnya. The slide shows a picture of Ehrman. This is during one of our debates. Nah, foto ini menunjukkan siapa Ehrman. Sudah kelihatan belum? So Ehrman says that we don't know who wrote the Gospels because the original manuscripts did not have the titles that we have in our New Testaments today. The Gospel according to Matthew, the Gospel according to Mark, Luke, John. Ya, Ehrman berkata bahwa dalam penulisan aslinya tidak ada kata tulisan penulisnya, misalnya seperti yang kita ketemukan sekarang, Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas dan sebagainya. Now, of course, we can't know this for sure. Tentu saja kita tidak bisa memastikan hal ini. Because we don't have the original manuscripts and haven't had them for almost 2,000 years. Dan kita memang nggak punya penulisan aslinya ya, yang ditulis 2000 tahun yang lalu. But it is probably true that the original manuscripts did not have the titles to the Gospels that we see in our New Testaments. Tetapi memang kemungkinan sekali benar bahwa penulisan yang aslinya tidak punya titel siapa penulisnya. And since the gospel, nowhere in the text of the Gospels do they claim to be written by Matthew, Mark, Luke, and John, in a sense we can say the Gospels are anonymous. Karena memang kalau kita melihat dari kitab Injil sendiri, di dalam kitab-kitab ini tidak menunjukkan bahwa kitab-kitab ini ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sehingga kita bisa dengan mudah mengatakan kita tidak tahu siapa penulisnya. The fact that they're anonymous, Ehrman says, shows that we don't have any idea who wrote them. Ya, karena itu, karena memang anonymous, maka kita bisa dengan mengatakan kita nggak tahu siapa penulisnya yang sesungguhnya. But is this true? There was a guy named Plutarch. Ada seorang bernama Plutarch who wrote between the years 70 and 120. yang menulis pada tahun 70 sampai 120. He wrote more than 60 biographies of ancient figures during that time. Dan dia menulis lebih dari 60 biografi tokoh-tokoh pada saat itu. 50 of those biographies have survived. Nah, 50 dari 60 itu masih ada sampai sekarang. Much of what we know about the Greco-Roman world comes from Plutarch. Ya, begitu banyak mengenai kerajaan Romawi yang kita ketahui datangnya dari penulisan Plutarch. I've read through all 50 of those biographies. Dan saya sudah membaca ke 50 biografi itu. And several of them I've read through 3 times. Ya, beberapa di antara saya membaca beberapa kali, 2-3 kali. I've also done a word search for the name Plutarch, electronic word search throughout all 50 of those biographies. Dan saya juga sudah melakukan penelitian mengenai Plutarch ini dengan penulisannya melalui penelitian elektronik. Guess how many times, take a guess at how many times Plutarch's name appears in those 50 biographies. Coba Anda tebak kira-kira berapa kali nama Plutarch keluar dalam penulisan 50 buku itu. Zero. 0, tidak ada sama sekali. It never appears in there. Tidak ada sama sekali tertulis di dalam buku yang dia tulis. So we could say that all 50 of Plutarch's surviving biographies are anonymous. And Maka dengan- using Ehrman's objection, we'd have to say we have no idea who wrote those biographies. Maka dengan mudah sekali kita mengatakan dari 50 buku ini tidak ada sama sekali nama Plutarch, maka berarti ini tidak tahu pengarangnya. Seperti apa yang kata Ehrman, jadi tidak tahu siapa yang menulis buku-buku ini. If a modern historian of the Greco-Roman world heard that kind of an argument, they would laugh. Kalau historian, ahli sejarah untuk kerajaan Romawi diberitahukan mengenai konsep seperti ini bahwa tidak diketahui siapa pengarangnya, maka mereka akan tertawa.
So how do we know that Plutarch wrote those 50 biographies? Jadi bagaimana caranya kita mengetahui Plutarch yang menulis 50 biografi ini? There are two reasons. Ada dua alasan. The first one is we have some manuscript tradition that attributes them to Plutarch. Ya, tulisan aslinya yang ini jelas sekali menunjukkan bahwa penulisan ini berkaitan dengan kehidupan Plutarch. And then we have what's called the Lamprias Catalog, which was written sometime between the 3rd and 4th centuries. And this catalog lists all the writings that Plutarch wrote. Kemudian bagian kedua adalah katalog Lamprias namanya, yang ditulis pada abad ketiga dan keempat, yang membuat daftar tulisan-tulisan Plutarch. So Plutarch wrote, he stopped writing at the beginning of the 2nd century. Plutarch mulai menuliskan tulisannya ini pada awal abad kedua. And one of the earliest reports that we have that he wrote this was not written until 100 to 200 years later. Dan tulisan yang pertama ini tidak kita ketahui sampai sesudah 100-200 tahun kemudian. And yet this is sufficient evidence for modern historians to conclude that Plutarch wrote these 50 biographies. Tetapi ini sudah menjadi bukti yang cukup baik sekali buat historian, sejarawan modern menyatakan bahwa dialah penulisnya. It's rare to find a professional historian who would even doubt that Plutarch wrote these. Sangat sulit sekali mencari yang namanya sejarawan profesional yang menolak penulisan Plutarch ini. So what evidence do we have that Matthew, Mark, Luke, and John wrote the Gospels? Why do we believe that they wrote them? Jadi bukti-bukti apa yang kita bisa dapatkan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini yang menulis kitab-kitab ini, dan kita harus percaya mereka yang menulis? That is a great question. Thank you for asking that. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Ya, dia sudah tanyakan buat kita. This is a list. I don't expect for you to see all. Let's see. How come my slide Ya, isn't ini up list there? yang saya buat. Saya nggak yakin kalian bisa lihat dengan jelas, tapi bisa diperbesar nggak? Next one, please. Ya, Next one. yang berikutnya. Huh. They don't. How is that? Nah, I've ini, got a different PowerPoint They got up it, here. they got it. Okay. All right. So I don't expect you to be able to read all of these because the font is kind of small on this, Yeah. but I want to give you an idea who's saying who wrote what. Saya tidak berharap kalian bisa membaca semuanya ini karena tulisannya memang kecil, tapi paling tidak bisa mendapatkan ide mengenai penulisan ini. In the around the year 120, there was a guy named Papias, and he's the first to report the authorship of the Gospels. He mentions how Mark wrote Mark, Matthew wrote Matthew. Dan pada tahun 120, Papias inilah yang pertama kali menuliskan bahwa Matius lah yang menulis Matius, Lukas yang menulis kitab Lukas, dan seterusnya. A few years later, there was a guy named Marcion, and he mentioned about the authorship of Luke. Dan beberapa tahun kemudian, seorang bernama Marcion tahun 145 yang menyatakan bahwa Lukas lah yang menulis kitab Lukas. A few years after that, around the year 150, there was a guy named Justin who was later a Christian martyr, and so they call him Justin Martyr. Dan kemudian tahun 190 ada seorang lagi yang bernama Justin yang kemudian mati dibunuh, itu sebabnya dipanggil Justin Martyr. And he mentions the authorship of Mark and Luke. Dan dia menyatakan mengenai penulisan yang dilakukan oleh Markus dan Lukas. A few years after that, 170 to 180, there's a guy named Irenaeus, and he is the first to mention the authorship of Matthew, Mark, Luke, and John. Pada tahun 170, Irenaeus yang menyatakan penulisan kitab oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. And then shortly after that, we have all these other guys, all the way up to a guy named Origen in the year around the year 225, within 200 years of Jesus, and all of them attest that Matthew, Mark, Luke, and John wrote the Dan Gospels. sesudah itu, beberapa tahun sesudah itu terus sampai kepada sekitar 200 tahun sesudah kematian Tuhan Yesus, mereka ini orang-orang yang menuliskan penulis-penulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Now, what's important for us to note here is that none of them had a conflicting story. Dan yang penting sekali buat kita sekalian untuk menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka yang mempunyai cerita yang saling bertentangan. They all said it was Matthew, Mark, Luke, and John who wrote the Dan Gospels. semuanya mereka mengatakan penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes.
Nobody said Matthew, Mark, Luke, and Zach. Tidak ada satu pun yang mengatakan ya penulisnya ada Matius, Markus, Lukas, dan Zakaria. There's no conflicting reports. Karena dari semua penulisan tidak ada yang saling bertentangan. So when you have such a unanimous testimony, that has to count. Jadi kalau kita melihat begitu banyak semua yang setuju, ini harusnya kita perhitungkan. Does that mean that we can be absolutely certain that Matthew, Mark, Luke, and John wrote them? No. Apakah berarti kita bisa dengan pastinya mengatakan ya bahwa mereka yang menulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Ya, tidak juga. But we have far better testimonial evidence that Matthew, Mark, Luke, and John wrote the Gospels than we have that Plutarch wrote his 50 biographies. Jadi kita punya bukti-bukti yang jauh lebih baik lagi, lebih banyak lagi bahwa memang Matius, Markus, dan Lukas dan Yohanes yang menulis kitab-kitab itu dibandingkan dengan bukti-bukti yang dipakai untuk Plutarch. So anyone who claims that someone other than Matthew, Mark, Luke, John wrote the Gospels, they bear the burden of proof to show it. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia nggak percaya, yang menulis adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, malah dia yang mempunyai beban untuk membuktikannya. Now it gets a little more complicated than what I've just explained to you. Nah sekarang menjadi lebih kompleks dengan apa yang saya katakan kepada saudara. But it's still the case that the burden of proof is on the person who wants to argue that someone other than Matthew, Mark, Luke, and John wrote the Gospels. Yang mempunyai beban untuk membuktikan adalah mereka yang menolak bahwa penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. The traditional authorship of the Gospels is that Matthew was a disciple of Jesus. Ya, secara tradisional para penulis ini adalah Matius sebagai murid Yesus. So was John. Ya, begitu pula dengan Yohanes. The early reports is that Mark was not a original disciple of Jesus, but he got his information from Peter, the lead apostle. Ya, laporan pada mulanya Markus ini yang bukan murid Tuhan Yesus, tetapi dia mendapatkan pengajaran dari Petrus. And in the first 4 verses of Luke's gospel, he says that he got his information from the eyewitnesses. 4 bab pertama dari penulisan Lukas mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi ini dari saksi mata. So if the early church is accurate in its reports about who wrote the Gospels, we have 2 eyewitnesses and 2 who got their information from the eyewitnesses. Kalau kita melihat dari pada mulanya gereja ini bahwa ada 2 murid Tuhan Yesus, ada 2 saksi mata yang menulis. Now, what if Matthew, Mark, and Luke, and John did not write the Gospels? Jadi apa yang terjadi kalau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak menulis kitab Injil ini? Does that mean that we can't trust them if we don't know who wrote them? Apakah berarti kita tidak bisa mempercayainya karena kita tidak tahu siapa yang menulis? Does it mean that we can't learn anything about Jesus with confidence historically if we don't know who wrote them? Apakah berarti kita tidak bisa mempelajari mengenai Yesus Kristus dengan keyakinan karena kita tidak tahu siapa yang menulis? I want to show you that it still shows that the Gospels can at least be somewhat historically trustworthy, even if we don't know who wrote them. Ya, saya sudah tunjukkan pada saudara sekalian bahwa dari sisi kesejaraan tetap masih bisa kita pegang, kita bisa percaya. First of all, Justin Martyr quotes from the Gospels many times, and in relation to that, even when he doesn't mention who wrote them, he refers to them as the memoirs of the apostles. Ya, Justin Martyr juga menulis banyak yang memakai ayat-ayat dari kitab Injil ini, dan dia mengatakan bahwa ini untuk mengenang dari apa yang dia tahu mengenai para rasul. This shows at least that there were some church leaders who really believed that the Gospels contained eyewitness testimony from the apostles. Di sini kita bisa melihat bahwa para tua-tua gereja percaya betul bahwa mereka inilah yang menulis kitab Injil. And if you had multiple reports reporting the same thing, that increases the likelihood that what they're reporting is Ketika true. kita memiliki begitu banyak laporan-laporan yang menyatakan hal yang sama, membuat lebih meyakinkan lagi untuk kita bisa menerimanya. I mean, let's suppose that after this 2-day seminar's over, that 2 people who wrote notes on this particular session, they lost their notes,
and someone picked up the notes from two different people, compared the notes, and they said that I said the same thing, but neither of those papers had a person's name on it. Coba bayangkan misalnya ada dua orang yang di sini yang ikut seminar sesi ini membuat catatan-catatan dan kedua-duanya kehilangan catatan ini dan ditemukan oleh orang lain dan membaca dua note yang tidak saling bertentangan. Both pieces of paper would be anonymous, but the fact that those notes and those notes agreed with one another would be multiple independent sources. Walaupun kedua catatan ini tidak menuliskan nama siapa yang tulis, tetapi karena keduanya menyatakan hal yang sama menjadi suatu bukti yang jauh lebih kuat lagi. And that increases the likelihood that they are reporting accurately. Nah, sehingga meningkatkan lagi kemungkinannya untuk menyatakan apa yang dia tulis adalah sesuatu yang benar. We can also see that Matthew and Luke, well, scholars believe that Matthew and Luke also had sources that they used, and we can test them on this and see that they reported their sources or used their sources very accurately. Para ahli juga menyatakan bahwa mereka bisa melihat Matius dan Lukas memakai sumber-sumber lainnya yang bisa dipercaya. Most scholars today, even conservative scholars, believe that Matthew and Luke used Mark as one of their sources. Ya, kebanyakan ahli-ahli juga menyatakan bahwa Matius dan Lukas memakai kitab Markus. There's good reasons for believing this. I'm not going to get into it, and we're not absolutely certain about it, but there is still good evidence that Matthew and Luke used Mark. Ya, memang ada bukti-bukti yang menyatakan ada sisipan-sisipan yang dipakai, tetapi jelas sekali kita bisa menyatakan bahwa Matius dan Lukas memakai kitab Markus. Now we can understand why Luke would use Mark, because Luke was not a disciple of Jesus, but he said he got his information from the eyewitnesses. And if Mark really got his information from Peter, the lead apostle, Luke would have good reason for using Mark as a source. Ya, kita mengerti betul bahwa Lukas bukan murid Tuhan Yesus dan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi itu dari saksi mata yang kita bisa ketahui Markus yang belajar langsung dari Petrus. And there were times that Peter would be with Jesus at an event, but say Matthew wouldn't, and so Matthew would want to use Mark as a source since it's based on Peter. Ya, begitu pula dengan kondisi yang jelas kita diketahui bahwa Petrus selalu bersama-sama dengan Kristus dan Markus belajar dari Petrus, maka sangat besar kemungkinan alasan yang tepat untuk Matius juga mempelajari melihat dari Markus. For example, Mark says that Jesus took Peter, James, and John up on the mount, and that's where the transfiguration took place. Ya, salah satu contohnya misalnya Markus bercerita mengenai Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Yohanes dan Petrus naik ke atas bukit ketika terjadi transfigurasi. Because it was Peter, James, and John he took,